Lur, mudah-mudahan dulur-dulur semua atau teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya Lur ya. Oke, pada video-video sebelumnya saya membahas cara pengecekan CDA, kemudian cara pengecekan pulser. Nah ini sekarang kita melakukan cara pengecekan coil atau ignition coil. Ini saya ada dua contohnya. Oke, sebelum kita mengetahui coil itu bagus atau jelek, langkah baiknya sebelumnya kita mengetahui fungsi dari coil itu untuk apa, cara kerjanya seperti apa. Jadi kita akan lebih mudah untuk memahaminya. Oke, silahkan simak terus videonya. Yang belum like, silahkan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya Lur ya. Oke, untuk yang pertama, fungsi dari coil itu sendiri untuk apa ya? Jadi fungsi dari coil ini untuk menghasilkan arus tegangan tinggi, agar terjadi proses pembakaran di ruang bakar. Jadi arus yang keluar dari kabel coil ini yang mengarah ke busi ini sekitar kurang lebih 10.000 sampai 20.000 volt. Nah, dari mana arus itu kita dapat? Nanti akan coba saya bahas. Nah, next sampean tetapnya ya lo percaya. Kontak on motor Tesla, cekel kabel bus ini ya. Oke, jadi coil itu terdiri dari inti besi. Nah itu inti besinya ini ya, yang biasanya menempel ke bodi motor atau rangka motor, atau sebagai penghantar massa juga. Ini biasanya ada dua lubang seperti ini buat lubang dudukan bautnya. Nah, setelah inti besi ini ada lilitan tembaga, diameter lilitan tembaganya 0,5 sampai 1 mili. Itu biasanya kurang lebih sebanyak 100 lilitan. Kemudian dilapis, ada pelapisnya lagi. Nah, setelah ada pelapis itu kemudian ada lilitan lagi. Nah, lilitan yang kedua ini namanya lilitan sekunder. Diameter kawat tembaganya itu 0,1 mili rata-rata ya. Nah, itu ada sekitar, kalau benar-benar kita hitung itu ada sekitar 10.000 lilitan atau 10.000 jumlah lilitan ya. Nah, oke, untuk lebih jelasnya ya, coba saya jelaskan menggunakan gambar. Misal gambarnya seperti ini ya. Coba kita gambarkan coilnya, misal seperti ini. Kita anggap ini coilnya. Oke, di sini inti besinya. Nah, ini biasanya ada lubang buat baut. Kemudian di sini inti besinya ya. Juga ada lubang buat bautnya. Ini menyambung ke sini. Oke. Nah, ini di sini itu biasanya ada terminal positif dari CDA. Nah, terminal positif itu menghubung ke dalam. Nah, ini menghubung ke lilitan primernya. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini lilitan primernya. Jumlahnya kurang lebih ada sekitar 100 lilitan. Nah, sebenarnya ini cara kerjanya hampir sama kayak
cara kerja pulser yang kemarin saya jelaskan, masih seputar induksi magnet juga, hukum Faraday. Terus kemudian ini setelah lilitan pertama ini, lilitan primernya ini dilapis lagi, ada pelapisnya. Kemudian lilitan yang kedua itu lilitan sekunder. Nah, di sini ada lagi lilitan sekunder, dia jumlahnya akan lebih banyak, tetapi diameter kawat lilitannya itu lebih kecil, yaitu sekitar 0,1 mili. Nah, ini yang terhubung ke arah kabel busi. Nah, ini yang terhubung ke kabel busi. Oke, kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Jadi nanti ini yang inti besi ini terhubung ke massa, atau ada juga yang model kayak motor-motor injection sekarang, massa itu udah terpisah seperti ini. Misal sini ada massa terpisah, tapi pada intinya di dalamnya dia menghubungnya itu sama. Oke, selanjutnya cara kerjanya ya. Pada saat CDA mengirimkan arus ke terminal positif coil, nah ini CDA kemungkinan bisa mengirim arus itu sebesar 200 volt, karena memang fungsi CDA juga untuk memperbesar arus, mengirim arus ke lilitan primer ini. Pada saat dikirim arus dari CDA, maka di lilitan primer ini terjadi induksi magnet. Nah, setelah terjadi induksi magnet di lilitan primer, maka arus yang dihasilkan dari induksi lilitan primer ini selanjutnya diteruskan ke lilitan sekunder yang lebih banyak lagi jumlahnya ya. Jumlah lilitan sekunder itu kurang lebih bisa mencapai 1000 lilitan, dan diameter kawat tembaganya pun lebih kecil, dia sekitar 0,1 mili. Nah, dia akan dapat menghasilkan arus besarannya sekitar 10.000 sampai 20.000 volt, yang selanjutnya akan diteruskan ke busi melalui kabel busi untuk melakukan proses pembakarannya. Atau bisa juga kita hitung besaran arus yang keluar dari lilitan sekunder menggunakan rumus seperti ini. Voltase sekunder sama dengan jumlah lilitan sekunder ya dibagi jumlah lilitan primer, lilit primer dikali voltase primer. Nah, misal seperti ini contohnya. Voltase sekunder sama dengan 10.000. Nah, 10.000 ini jumlah lilitan sekundernya ya, dibagi 100 dikali, nah tadi dikatakanlah arus yang masuknya itu 200 volt, jadi 10.000 dibagi 100 sama dengan 100 dikali 200 sama dengan 20.000 volt. Nah, ini arus yang keluar ke arah kabel busi itu sekitar 20.000 volt. Oke, untuk yang terakhir
cara pengecekannya. Nah, ini saya menggunakan tester analog. Oke, memang kita bisa melakukan pengecekan secara langsung di unit motornya, tapi ada kalanya juga kita merasa ragu karena arus yang masuk ke kuil juga besarannya kadang kalau kita ukur, kita nggak mengetahui berapa besarnya arus. Kemudian arus yang keluar dari kabel kuil ini yang mengarah ke busi juga terkadang kecil, makanya di situ kadang kita ragu apakah itu kuilnya yang rusak atau mungkin dari part yang lain yang rusak. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba lakukan pengecekan dengan tester. Nah, sebelum kita lakukan pengecekan tester, posisi tester ini ke kali 1 ohm ya, kali 1, kemudian kita tes apakah testernya bagus. Oke, setelah ke kali 1, coba kita kalibrasikan ke 0. Oke, ini udah kalibrasi ke 0. Oke, selanjutnya langkah pengetesannya, kita tes dulu bagian lilitan primer. Jadi pada saat kita mau mengetes atau mengecek bagian lilitan primer, soket tester negatif ketemu ke lapisan inti besinya ini, kemudian yang positif ini mengarah ke positif kuil yang ini. Tuh. Ya. Nah, ini tertera di tester sekitar 0,3 ohm. Nah, jadi standar tahanan lilitan primer itu besarannya 0,32 sampai 0,48 ohm. Kemudian pengecekan lilitan sekunder. Untuk lilitan sekunder, posisi capit tester ini atau soket tester ini yang negatif tetap ke inti besinya atau kemasannya ini, kemudian yang positifnya ini mengarah ke ujung dari kabel busi. Oke, terlihat sekitar 3 ohm. Nah, jadi standarnya untuk lilitan sekunder itu 5,58 sampai 8,52 ohm. Nah, ini tertera untuk koil yang ini tertera sekitar 3 ohm. Oke, ini sekitar 3 ohm. Jadi intinya koil ini sudah lemah. Seandainya bisa menghidupkan motor pun apinya sudah kurang bagus. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Budi Kalong 57. Sedikit berbagi, semoga bermanfaat buat dulur-dulur semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.